Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolog, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk segala karunia yang kami terima hingga saat ini. Kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami, membimbing kami memahami kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Dan yang menjadi pembimbing ayat 2 hingga ayat ke-4, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga bermegah beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita berjumpa dengan orang-orang yang merasa menyombongkan diri, bermegah puji diri, dan merasa angkuh. Karena barangkali memahami dia lebih unggul atau lebih utama dari orang lain. Itu bisa-bisa saja karena semua manusia tidak sama. Kita boleh lebih dari orang lain dari segi finansial, dari segi apa saja yang kita miliki. Apakah itu gelar, apakah itu jabatan, apakah itu materi, dan berbagai hal. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kita tidak boleh bermegah karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Secara khusus pada pasal yang kelima ini, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang di Roma atau kota Roma adalah pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dengan demikian orang-orang di Roma adalah orang-orang berasal dari berbagai latar belakang. Sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan juga pusat budaya dan pusat perdagangan. Keanekaragaman, pekerjaan, keberadaan, dan kondisi sosial membuat mereka merasa lebih unggul, lebih utama dari orang-orang lain. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka secara khusus jemaat orang-orang Kristen di Roma. Seharusnya sebagai orang Kristen memahami kita tidak boleh bermegah karena apa yang kita miliki, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Tetapi kita bisa boleh bermegah kalau kita dipakai dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keselamatan, sukacita, anugerah yang telah Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari renungan kita untuk hari ini. Yang pertama, kita boleh bermegah, kita boleh merasa sukacita karena kita menerima damai sejahtera Allah melalui Yesus Kristus.
Melalui Yesus Kristus kita berdamai, kita diperdamaikan, kita bertemu dengan Tuhan. Karena dalam konteks perjanjian lama, orang-orang Israel tidak boleh diperbolehkan bertemu dengan Tuhan, tetapi melalui Yesus tidak ada lagi batas-batas. Itulah sebabnya kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Yang kedua, Paulus mengatakan melalui Yesus Kristus kita memperoleh jalan keselamatan. Kita masuk bersama-sama dengan Tuhan. Jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Yesus menjadi pemandu, penyambung, dan penghubung mempertemukan kita dengan Tuhan. Sebab sepanjang perjanjian lama, melalui melaksanakan atau mentaati hukum-hukum Taurat, aturan-aturan dan perintah-perintah Tuhan, orang-orang perjanjian lama, katakanlah orang-orang Israel, seakan-akan tidak menemukan jalan yang benar. Mereka seakan-akan domba yang kehilangan arah. Tetapi melalui Yesus kita memperoleh jalan, kita diarahkan, kita dipertemukan dengan Tuhan. Yang ketiga, melalui Yesus Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, yaitu kematian Yesus menjadi cara Tuhan untuk menebus semua orang karena dosa yang telah menguasai, karena kejahatan, karena kuasa kegelapan telah menguasai hati manusia. Karena itu pada hakikatnya, karena dosa dunia ini dan kejahatan telah menguasai hati manusia, manusia tidak lagi bisa melepaskan diri dari kuasa itu. Karena itulah kematian Yesus menebus semua orang. Artinya kita dibebaskan melalui Yesus, menaklukkan kejahatan, menaklukkan dosa, dan secara khusus menaklukkan kematian. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan untuk hari ini, kita harus memahami bahwa kita boleh bermegah. Kita boleh menjadi orang yang sangat bersuka cita karena tindakan Tuhan di dalam Yesus itu adalah tindakan yang sangat luar biasa. Karena kasih-Nya, karena dari segi kemampuan kita, dari segi apa yang kita punya, dari segi apa yang kita miliki, sebenarnya kita tidak mempunyai hak lagi untuk memperoleh keselamatan, karena kuasa dosa dan kematian telah menguasai kita. Tetapi melalui kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Berdamai artinya kita mengadakan pertemuan, kita mengadakan suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kita menemukan jalan yang benar. Kita menemukan arah perjalanan kita. Dan yang ketiga, kita telah ditebus dan dibebaskan. Itulah makna yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalaupun segala sesuatu yang kita miliki ada keunggulan, ada kelebihan dari orang lain, itu harus menjadi mengajak kita untuk mengucap syukur atas pemberian Tuhan, bukan membuat kita menyombongkan diri atau bermegah. Saudara-saudara, secara khusus firman ini, boleh saja dalam memberitakan firman Tuhan, kita menghadapi tantangan, penderitaan, dan berbagai hal yang bisa membuat kita bergumul. Paulus berkata, jangan menjadi mundur. Boleh saja tantangan itu kita nikmati, kita lihat menjadi hal yang memacu semangat kita, harapan kita. Secara khusus Paulus berkata di ayat yang ketiga, dia berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu
bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Penderitaan mengajak kita, membuat kita untuk mampu, untuk kuat, untuk setia, untuk menjadi tekun. Ketika kita tekun, di situ kita diperlihatkan bahwa kita adalah tahan uji. Kita bisa melewati segala sesuatu. Kita bisa menghadapi segala tantangannya. Dan ketekunan itu dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan bahwa kita akan dikuatkan, diberkati, dan mau dikuatkan Tuhan untuk melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah merasa penderitaan itu menjadi suatu pergumulan, suatu persoalan, tetapi kita lihat itu menjadi cara untuk memperbaiki, menguatkan, untuk mensucikan, untuk memperjelas bagaimana kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima hingga malam ini. Ajar kami untuk mengerti dan memahami bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dengan demikian kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengikut Engkau. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.